Oh, Neng, di rumah no. Pak Jokowi! Pak Jokowi! Pak Jokowi tuh. Mas Gibran! Gibran. Mas Gibran! Cek, cek. Ya, pemirsa, baru saja ini disaksikan ada kehadiran dari Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden terpilih, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan juga beberapa jajaran menteri yang tadi terlihat. Ini ada kehadiran dari Agus Harimurti. Sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia bagian Barat, ini Presiden Joko Widodo melayat di rumah duka dari Wakil Presiden ke-9, yaitu Hamzahas, yang terletak di Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Dan saat ini Presiden Joko Widodo bersama dengan rombongan, tentu saja dengan pengamanan yang sangat ketat dari Pas Pampres, saat ini sudah masuk ke dalam rumah duka dan saat ini tengah melakukan melayat di dalam bersama dengan keluarga, kemudian bersama dengan tokoh-tokoh nasional yang tadi sudah hadir. Ini terpantau memang belum meninggalkan tempat, berarti masih di dalam semuanya. Di antaranya tadi sudah ada kehadiran dari Sekjen P3 Arwani Tomafi, kemudian jajaran DPP P3, ada juga kehadiran mantan Kepala BIN Hendro Priyono, kemudian anggota Watimpres ada Jan Faridz, kemudian ada Wamenak Saiful Rahmat Dasuki yang saat ini masih di dalam. Ini terpantau ada Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel bersama dengan Ketua DPP PDIP Ahmad Basara, kemudian ada Ketua Umum Hanura Oso, dan juga ada tadi Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Ini juga terpantau hadir. Kemudian Mardiono, PLT Ketum P3. Kemudian ada juga tadi Wakil Presiden ke-10 dan Wakil Presiden ke-12, yaitu Yusuf Kala, bersama dengan tadi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti. Dan saat ini kami masih memantau jalannya prosesi melayat di rumah duka dari Hamzahas yang ada di Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Dan informasinya tadi dari Sekjen P3 Arwani Tomafi menyatakan memang usai kehadiran dari Presiden Joko Widodo di rumah duka ini, nanti selanjutnya jenazah ini akan langsung disolatkan, kemudian langsung dibawa ke Cisarua Bogor untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Untuk lokasi lebih tepatnya di Cisarua Bogor bagian mana, kami juga masih menunggu informasi dari pihak keluarga. Dan tentu saja sebelum dimakamkan nanti akan disolatkan di masjid milik almarhum di Jalan Nanas di Kabupaten Bogor. Hingga saat ini semua pihak mengenang Hamzahas yang merupakan Wakil Presiden ke-9, saat itu mendampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 hingga 2004. Kami masih menunggu informasi terupdate, Maria dan juga pemirsa, namun informasinya Hamzahas ini merupakan meninggal dunia di usianya yang ke-84 dan tadi pagi tepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat di rumah atau di kediamannya ini meninggal karena sakit. Informasi penyebab penyakit apa kami juga masih menunggu informasinya dari dokter dan juga dari pihak keluarga. Namun kronologi sementara yang kami dapat sampaikan adalah Hamzahas sekitar pukul 9 pagi tadi ini mengalami sakit, kemudian hendak dibawa ke RSPAD Gatot Subroto namun tidak sempat dan meninggal di kediamannya. Maria. Iqbal. Baik. Glorinata melaporkan langsung dari depan rumah duka almarhum Hamzahas, Wakil Presiden ke-9 yang baru saja berpulang dan akan segera dimakamkan. Baru saja hadir untuk melaksanakan takziah Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bergabung bersama tokoh-tokoh lain yang sudah hadir dalam
suasana duka yang saat ini berlangsung di rumah duka atau kediaman Wakil Presiden ke-9 Hamzahas. Ada beberapa tokoh yang sudah hadir di sana, di antaranya beberapa wakil presiden yang pernah menjabat, yakni Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6, kemudian Budiono, Wakil Presiden ke-9 juga tadi sudah tampak hadir. Ada Yusuf Kala yang merupakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12. Kemudian ada juga Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Menteri ATR BPN, sejumlah politikus senior P3, ada juga mantan Kepala BIN Hendro Priyono dan juga Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Saat ini yang sedang Anda saksikan adalah rumah duka kediaman almarhum Hamzahas di Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Hamzahas meninggal dunia pada hari ini, tepatnya Rabu 24 Juli 2024 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Almarhum Hamzahas meninggal dunia pada usia 84 tahun. Hamzahas dikenal sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia dan juga publik mengenal Hamzahas sebagai tokoh dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang karirnya eksis sejak era Orde Baru hingga era Reformasi. Almarhum Hamzahas dilahirkan di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940. Dan dikenal sejak berpolitik melalui P3. Ia bergabung dengan Partai Ka'bah sejak awal masa fusi, di mana pada tahun 1971 Partai NU saat itu juga bergabung dengan 3 partai Islam lainnya menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Almarhum Hamzahas juga pernah menjadi Ketua Umum P3 pada 1998, saat itu menggantikan Ismail Hasan Metarium, dan menjabat Ketua Umum P3 hingga tahun 2007. Almarhum Hamzahas juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada era pemerintahan B.J. Habibie. Namun, ia tidak lama berada di posisi tersebut. Tidak lama kemudian, almarhum Hamzahas mundur akibat desakan masyarakat yang saat itu tidak menginginkan ketua partai menjabat sebagai menteri. Dan pada pemilu pertama pada saat reformasi, pemirsa, almarhum Hamzahas terpilih sebagai wakil ketua DPR RI untuk periode 1999 hingga 2004. Setelah itu almarhum Hamzahas diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan. Dan ia hanya menjabat sebagai Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan tersebut selama sebulan, dan ia kembali mundur karena desakan masyarakat yang kembali tidak menghendaki ketua partai untuk menjadi menteri. Kemudian pada saat kepemimpinan Gus Dur berakhir dalam sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001, sidang itu memutuskan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, dan setelah itu kursi Wakil Presiden akhirnya diberikan kepada almarhum Hamzahas. Namun pada pemilu 2004, Hamzahas tidak lagi berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri. Saat itu Megawati berpasangan dengan Hashim Muzadi, sedangkan almarhum Hamzahas berpasangan dengan Agung Gumelar. Dan saat itu pemilu dimenangkan oleh pasangan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Ungkapan duka disampaikan oleh para politisi Partai Ka'bah atau P3 atas meninggalnya Hamzahas pada hari ini. Konfirmasi pertama kali disampaikan kepada wartawan oleh politikus P3 Ahmad Baidowi yang mengungkapkan duka cita dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah wafat Hamzahas pada jam 9.30 di Klinik Tegalan, dan almarhum sedang diproses dimandikan untuk kemudian disolatkan di masjid milik beliau yang terletak di Jalan Nenas, Bogor. Dan ini adalah situasi terkini di depan rumah duka kediaman almarhum Hamzahas di Tegalan, Matraman, Jakarta Timur, di mana sejumlah tokoh sudah hadir untuk melakukan takziah dan mengirimkan doa untuk almarhum Hamzahas yang berpulang pada hari ini. Menurut laporan rekan Glorinata, tadi sudah ada sejumlah tokoh yang hadir di sana.
bergabung untuk sama-sama mengirimkan doa bagi almarhum Hamzahas. Berdasarkan keterangan dari keluarga, almarhum Hamzahas disolatkan di kediamannya, yakni terletak di Jalan Kebon Pedes, Kota Bogor. Sejauh ini masih belum ada perubahan rencana ataupun keterangan yang diberikan oleh pihak keluarga ataupun kerabat terdekat almarhum. Rencananya jenazah akan dibawa ke Yayasan Al-Ikhlas untuk dimakamkan di Jalan Hankam, RT 03 RW 03, Desa Jogjokan di Cisarua, Kabupaten Bogor. Menurut keterangan dari Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bogor, Ajun Komisaris Budi Suratman mengatakan nanti rencananya almarhum Hamzah akan diberangkatkan dari rumah duka di Jakarta yang sedang Anda saksikan saat ini. Kondisi terkininya rencananya akan diberangkatkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, yang artinya jika sesuai rencana 2 menit dari saat ini. Namun jika kita melihat situasi yang Anda saksikan saat ini, tampaknya akan mundur pemberangkatan almarhum dari rumah duka ini. Rencananya iring-iringan jenazah Hamzahas akan diberangkatkan melalui tol Jagorawi, kemudian keluar pintu tol Bor Jambu 2 menuju Jalan Ahmad Yani dan belok kanan menuju Kebon Pedes untuk dimakamkan. Dan sejumlah politikus juga sudah mengirimkan ungkapan duka cita yang mendalam atas berpulangnya tokoh bangsa almarhum Hamzahas. Ini disampaikan melalui baik keterangan diberikan kepada wartawan maupun melalui akun media sosial. Dan kita akan kembali bergabung bersama rekan Glory Nata melaporkan langsung dari depan kediaman almarhum Hamzahas. Glory, rencananya akan diberangkatkan pukul 13.30, namun sekarang sudah pukul 13.30. Apakah artinya ada perubahan rencana jika Anda melihat situasi terkini di sana, Glory? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, terlihat saat ini di depan dari lokasi atau di rumah duka Hamzahas yang terletak di Tegalan Matraman, Jakarta Timur. Terlihat saat ini mobil dari Presiden Republik Indonesia yang berplat nomor RI1 ini sedang menunggu. Nampaknya memang kalau dari rencana awal adalah 1:30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan langsung bertolak menuju ke Cisarua, Bogor. Namun nampaknya menunggu kepergian dari Presiden Joko Widodo terlebih dahulu bersama dengan rombongannya untuk nantinya disusul dengan mobil jenazah. Namun hingga saat ini kami masih belum melihat adanya mobil jenazah yang terparkir atau standby di depan dari rumah duka atau rumah kediaman dari Hamzahas. Namun saat ini aktivitas yang dapat kami gambarkan di dalam rumah duka atau di kediaman dari Hamzahas ini sedang dilaksanakan takziah atau sedang dilaksanakan doa begitu kepada kepergian almarhum Hamzahas yang hari ini tadi pagi pukul 9.30 ini telah meninggal dunia. Dan informasinya memang dari pihak keluarga tadi sempat berembuk apakah nanti akan dimakamkan di TMP Kalibata atau di pemakaman keluarga yang terletak di Cisarua, Bogor. Namun kami mendapatkan informasi terbaru dari Sekjen P3 ini menyatakan memang jenazah dari Hamzahas fix atau pasti akan dimakamkan di pemakaman keluarga yang ada di Cisarua, Bogor, kemudian disolatkan terlebih dahulu di masjid milik atau masjid pribadinya yang ada di Jalan Nenas, Kabupaten Bogor. Dan saat ini terlihat di sebelah kanan saya atau di depan gerbang dari rumah Hamzahas, ini sudah terparkir pengamanan yang cukup ketat, terparkir mobil dari Joko Widodo dan juga dengan pengamanan yang sangat ketat dari Pas Pampres. Tadi terlihat sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia bagian Barat, Joko Widodo ini didampingi bersama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama dengan Seskap Pramono Anung. Jokowi tadi menggunakan batik
sedangkan Gibran menggunakan baju berwarna biru. Dan terlihat sudah sekitar kurang lebih 15 menit Presiden Joko Widodo berada di dalam untuk mendoakan kepergian dari almarhum Hamzahas. Diketahui di dalam ini tidak hanya Presiden, kemudian tadi kami memantau pukul setengah dua waktu Indonesia bagian Barat ini ada kehadiran dari Romi Romar Muzi, yaitu mantan Ketua Umum P3. Kemudian disusul tadi kehadiran dari Jazilul Fawait, Wakil Ketua MPR dan juga Wakil Ketua PKB. Dan saat ini para tokoh nasional atau para pejabat pemerintah ini masih di dalam rumah Hamzahas bersama dengan keluarga dan juga masyarakat sekitar yang saat ini menyaksikan prosesi takziah di dalam. Dan kami masih menunggu juga rencana selanjutnya, namun informasinya akan langsung bertolak menuju ke pemakaman keluarga yang terletak di Cisarua, Bogor. Terlihat juga saat ini di kediaman dari Hamzahas ini ada karangan bunga dari beberapa tokoh-tokoh, diantaranya dari Jazilul Fawait, kemudian dari Bambang Susatyo, Ketua MPR, dan juga dari Jan Faridz, anggota Jatim-Pres. Kami hingga saat ini, Iqbal dan pemirsa, kami masih belum melihat adanya tanda-tanda kehadiran dari mantan presiden, yaitu Megawati Soekarno Putri di kediaman sini. Apakah nantinya Megawati akan langsung di tempat pemakaman atau seperti apa, kami juga masih menunggu informasi. Namun terpantau tadi yang hadir dari PDIP, ada perwakilan yaitu Ahmad Basara, Ketua DPP PDIP. Iqbal. Baik, Glory, selain tokoh-tokoh yang sudah hadir di sana, apakah ada juga tetangga ataupun pihak keluarga atau kerabat yang datang ke rumah duka di sana? Karena kalau kita baca ya, mendapatkan informasi memang sosok almarhum Hamzahas ini dikenal sebagai tokoh yang cukup dihormati dan disegani di sana. Bagaimana pandangan mata Anda di sana, Glory? Ya Iqbal, kalau kita melihat sekeliling dari kediaman atau dari rumah duka Hamzahas yang terletak di Tegalan Matraman, Jakarta Timur, ini nampak memang masyarakat sekitar ini cukup banyak yang berkerumun di depan dari rumah dukanya. Mulai dari ibu-ibu, kemudian bapak-bapak, bahkan mereka membawa anak-anak mereka untuk melihat prosesi takziah yang dilakukan saat ini. Dan juga untuk di dalam rumah dukanya memang terlihat memakai baju hitam, seragam. Ini adalah para keluarga, anak-anak, kemudian menantu, intinya pada keluarga inti dari Hamzahas. Dan terlihat saat ini sudah mulai ada pergerakan, namun kami masih menunggu Presiden Joko Widodo akan segera berangkat. Apakah Presiden akan ikut juga menuju ke tempat pemakaman atau tidak, kami juga masih menunggu informasinya. Namun Iqbal, yang terlihat saat ini, yang dapat kami sampaikan memang selain awak media, rumah duka dari Hamzahas ini juga dipenuhi oleh masyarakat sekitar. Masyarakat Tegalan Matraman, Jakarta Timur. Mereka melihat ke arah dalam rumah Hamzahas, karena memang di sini banyak sekali tokoh-tokoh nasional, kemudian pejabat pemerintah yang hadir. Tadi terlihat yang hadir juga ada Wakil Presiden ke-6, kemudian Wakil Presiden ke-9, Wakil Presiden ke-10 dan 12. Dan saat ini Iqbal, pengamanan di sekitar rumah duka dari Hamzahas memang diperketat. Dari Pas Pampres yang mengenakan baju berwarna hitam dan merah, ini nampak akan mempersiapkan jalan untuk Presiden Joko Widodo nantinya untuk bertolak meninggalkan kediaman dari Hamzahas. Kita masih menunggu, Iqbal dan pemirsa. Oke, baik. Kalau kami tayangkan gambarnya ini, teman-teman wartawan sudah mulai bersiap-siap ya. Begitu pula dengan pengamanan di sana, ada TNI dan juga Polri. Apakah dari informasi yang Anda dapatkan, ini nanti memang sesuai dengan rencana akan diberangkatkan menuju
daerah Cisarua Bogor untuk kemudian dimakamkan, Glory, atau ada perubahan rencana dari informasi yang berhasil Anda himpun? Ya Iqbal, kalau menurut informasi tadi siang, kami mendapatkan informasi dari pihak keluarga memang mereka kebingungan begitu antara ingin memakamkan jenazah Hamzahas ini di Taman Makam Pahlawan di Kalibata atau hendak memakamkannya di pemakaman keluarga yang ada di Cisarua Bogor. Namun tadi informasi sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, informasi resmi kami dapatkan dari Sekjen P3 Arwani Tomafi menyebutkan bahwa memang pihak keluarga sudah memutuskan keputusan finalnya adalah memakamkan Hamzahas di pemakaman keluarga di Cisarua Bogor. Kemudian sebelum dimakamkan akan disolatkan terlebih dahulu di masjid milik almarhum di Jalan Nanas Bogor. Tadi sekitar pukul 10, tepat sekitar setengah jam usai Hamzahas ini dikabarkan meninggal dunia, ini langsung dimandikan di rumah duka ini, kemudian disolatkan begitu. Dan kalau kita melihat memang kronologinya yang kami dapatkan hingga saat ini masih sama. Tadi pagi sekitar pukul 9 pagi ini mengalami sakit, kemudian hendak dibawa ke RSPAD Gatot Subroto dan sambil menunggu ambulans datang, nampaknya tidak sempat begitu, kemudian dibawa ke klinik terdekat yaitu di seberang dari rumah duka ini, ada klinik bernama Klinik Tegalan, namun tidak sempat dan Hamzahas menghembuskan nafas terakhirnya di pukul 9.30 di usianya yang ke-84 tahun. Ini terlihat Iqbal, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah berlari dari rumah Hamzahas menuju ke mobilnya untuk meninggalkan tempat ini. Namun kami belum mengetahui tujuan dari Gibran kemana, dan kemudian disusul ini ada Menteri ATR BPN selaku juga Ketua Umum Demokrat yaitu AHY Agus Harimurti mengenakan baju putih, sedang bersiap-siap juga hendak meninggalkan tempat. Ya Iqbal, kalau dilihat di saat ini di lokasi tempat rumah duka dari Hamzahas memang sangat ramai sekali, dipenuhi pengamanan dari TNI Polri, kemudian dari Pas Pamres, dan juga dari pihak petugas keamanan setempat. Dari pihak awak media ini juga sudah bersiap-siap mengambil gambar untuk sama-sama menyaksikan para pejabat tokoh nasional yang hadir menghormati kepergian dari Hamzahas yang merupakan tokoh politik yang dikenal sangat baik. Iqbal. Tampaknya sekarang sudah terlihat ada pergerakan di sana dan kemungkinan tidak dalam waktu lama lagi ya, Gloria, almarhum akan diberangkatkan menuju Cisarua Bogor. Dan konfirmasi yang kami dapatkan, informasi yang berhasil kami himpun, menurut pihak keluarga ini dinyatakan oleh sang menantu yang bernama Hannibal bahwa jenazah Wakil Presiden ke-9 RI Hamzahas tidak jadi disolatkan di Masjid Al-Istiqomah Kota Bogor, namun akan langsung dibawa ke lokasi pemakaman di Cisarua. Berdasarkan konfirmasi dari pihak keluarga, karena jenazah sudah disolatkan di Jakarta. Dan ini adalah Presiden Joko Widodo yang melakukan takziah ke rumah almarhum Hamzahas, baru saja keluar dari rumah duka dan rencananya akan mengantar almarhum Hamzahas hingga ke peristirahatan terakhir. Presiden Jokowi tiba bersama putranya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, tadi tidak beberapa lama setelah kedatangan dari para tokoh yang lain ke kediaman almarhum Hamzahas di Matraman, Jakarta Timur ini. Rencananya jenazah almarhum Hamzahas akan segera diberangkatkan ke Cisarua Bogor, Jawa Barat untuk langsung dimakamkan. Kita akan lihat apakah Presiden Jokowi akan memberikan keterangan kepada wartawan. Baik, kita akan langsung dengarkan keterangan dari Presiden Jokowi.
Boleh Pak disampaikan tadi di dalam apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan Pak di dalam Pak? Tenang dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah tadi pagi almarhum Bapak Dr. Haji Hamzahas dalam usia beliau yang ke-84 tahun. Atas nama pemerintah, atas nama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai Wakil Presiden tahun 2021-2024 maupun pengabdian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Bapak apakah nanti akan ikut ke tempat pemakaman atau langsung ada agenda lain, Pak? Bapak ikut ke pemakaman, Pak? Nanti upacara pemakaman akan dipimpin oleh Pak Menko dan dilaksanakan di pemakaman di Bogor. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Yusuf Kala, boleh, Pak? Bapak, Pak JK. Pak JK, Pak JK. Pak JK sedikit Pak. Pak bisa. Pak nunduk Pak. Pak nunduk kameranya Pak. Bapak boleh Pak sedikit, Bapak. Tadi Bapak bertemu keluarga, apa yang disampaikan Pak JK? Ya tentu disampaikan duka cita, karena duka cita beliau ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.